Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Masih 3 sisa dari tanda-tanda kiamat yang ada di dalam kitab yang sedang kita kaji bersama. Tapi perlu diingat, ini tanda-tanda sebelum tanda-tanda besar. Jadi nanti masih panjang ini Mas Joni ya, karena tanda-tanda besar belum kita pelajari ya. Nanti ada 10 tanda-tanda besar yang menandakan kiamat itu sudah sangat dekat sekali. Tanda yang ke-55 dari tanda-tanda kiamat adalah keluarnya orang-orang yang jahat dari kota Madinah. Jadi kota Madinah nanti bersih dari orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang suka berbuat dosa dan maksiat. Perlu diketahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadisnya menganjurkan kepada umatnya untuk tinggal di kota Madinah. Panjenengan enten niatan boten menetap di kota Madinah, kota Nabi alaihi salatu wasallam. Ada kerentek keinginan napa pun betah teng mriki. Betah teng mriki. Masalahnya mikir biaya nih, Masya Allah. Tapi Masya Allah, Masya Allah, ada beberapa saudara kita yang rela mengorbankan apa saja yang dia punya di negara kita yang tercinta ini untuk bisa menetap di sana. Sekalipun mungkin jadi pegawai cleaning service atau bawa galon zam-zam atau pekerjaan apapun, yang penting bisa tinggal di Madinah. Karena apa? Yang pertama, kota Madinah termasuk satu di antara kota yang nanti akan selamat dari penjelajahan Dajjal. Ya, bahwasanya Dajjal itu nanti akan menyapu dataran bumi. Ya. Tapi tidak akan bisa masuk ke kota Madinah karena di dalam setiap sudut dan lorongnya dijaga oleh para malaikat alaihi wassalatu wassalam. Satu. Kemudian yang kedua, betapa
besarnya pahala yang akan didapat bagi mereka yang sholat di Masjid Nabawi. 500 kali lipat sholat-sholat yang dilakukan di masjid-masjid yang lain. Masya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang sabar tinggal menetap di kota Madinah sampai meninggal, maka Nabi SAW akan memberikan syafaat kelak di akhirat. Jadi salah satu wasilah mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tinggal di kota Madinah dan bersabar dengan segala kondisi cuaca yang ada sampai meninggal dunia. Ini sebagian ya keutamaan orang yang tinggal di kota Nabi, kota Madinah. Yes, mugi-mugi mawon kalau panjenengan sami pinaringan niat kerentek untuk menetap di sana. Paling boten nggih ziarah ke sana untuk berkali-kali. Kalau yakin kok panjenengan pun nate mriku. Tapi tidak ada salahnya kita punya cita-cita, punya harapan untuk berkunjung lagi ke sana. Nggih mboten? Yes, mugi-mugi pinaringan kejembaran rezeki, keberkahan, kesempatan, kesehatan, kekuatan saged ziarah teng tanah suci. Allahumma amin. Syukur-syukur mangke jamaah dikoordinir nggih. Kapan niku mangke saged tindakipun ya bisa bareng-bareng ke sana. Satu hal yang mungkin atau tidak? Mungkin sekali. Yang penting punya niatan dan tekad. Gak apa-apa nabung sejak saat sekarang. Ya, semoga Allah berikan kamu kemudahan. Mana dalil yang menunjukkan bahwa salah satu tanda kiamat adalah keluarnya orang-orang yang jahat dari kota Madinah? Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'alan nasi zamanun yad'u ar-rajulu ibna 'ammihi wa qaribahu halumma ila ar-raha wal madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun walladhi nafsi biyadihi la yakhruj minhum ahadun raghbatan anha illa akhlafallahu fiha khairan minhu ala innal madinata kalkir yukhrijul khabith la taqumus sa'atu hatta tanfiyal madinatu shiraraha kama yanfil kiru khabathal hadid. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kita ambilkan yang petikan terakhir, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta tanfiyal madinatu shiraraha, sampai kota Madinah itu membersihkan penduduknya yang jahat-jahat, yang suka berbuat dosa dan maksiat, suka melakukan kejahatan, itu dengan sendirinya akan keluar dari kota Madinah. Karena apa? Enggak kuat. Kama yanfil kiru khabthal hadid, sebagaimana perapian di pandai besi itu ya bisa menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di besi, yang melekat di besi. Kan carane ngilangi kotoran saking wesi niku kan dipanaske, bar niku ditutuk ben gogrok. Seperti itulah. Ya, itu merupakan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Allah yang akan mengatur. Ya, membuat mereka itu enggak betah tinggal di kota Madinah. Sehingga dengan sendirinya mereka keluar. Keluar kenapa? Karena enggak suka tinggal di sana.
Tidak suka tinggal di sana. Makanya di dalam sabda yang sebelumnya dikatakan walladzi nafsi biyadihi la yakhruju minhum ahadun rahbatan anha illa akhlafallahu fiha khairan minhu. Demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, tidaklah ada seorang pun, la yakhruj minhum ahadun, tidak ada seorang pun di antara penduduk Madinah yang keluar dari kota Madinah karena tidak suka tinggal di dalamnya, kecuali Allah akan menggantikan orang yang lebih baik dari orang tersebut. Jadi enten ijole, enten gantine. Metu siji ya mlebu siji. Yang keluar adalah orang yang jahat, yang masuk adalah orang yang baik. Ini. Hanya saja para ulama rahimahumullah jami'an berbeda pendapat. Berbeda pendapat. Kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Pendapat yang pertama adalah pendapat Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala, bahwasanya hal itu terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, di mana orang-orang yang tidak baik lama-kelamaan gak betah tinggal di kota Madinah. Akhirnya mereka menyingkir ke pinggiran-pinggiran kota Madinah, seperti orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi. Kan orang-orang Yahudi juga tinggal di kota Madinah, orang munafik juga tinggal di kota Madinah. Tapi setelah Rasulullah SAW tinggal bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in di sana, baik dari kalangan muhajirun ataupun al-ansar, lambat laun mereka tergeser, menempati pinggiran-pinggiran kota, karena mereka akan mudah untuk apa? Untuk menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan mereka-mereka yang membenci Rasulullah SAW, yang memusuhi Rasulullah SAW, sehingga nantinya mereka berkoalisi untuk menyerang umat Islam, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat Al-Imam Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala. Adapun pendapat yang kedua, pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyatakan bahwasanya ini terjadi nanti di akhir zaman, di zamannya Dajjal, ketika Dajjal sudah keluar. Ya. Di mana orang-orang yang jahat, orang-orang yang suka berbuat dosa dan maksiat itu akan keluar dengan sendirinya bergabung dengan pasukan Dajjal. Bergabung dengan pasukan Dajjal. Ini. Jadi ini dua pendapat dari Imam Al-Qadhi Iyad dan Imam An-Nawawi rahimahumallahu jami'an. Adapun pendapat yang ketiga, ada pendapat Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala. Beliau menyatakan ini terjadi di zaman Nabi dan juga terjadi nanti di akhir zaman. Jadi menggabungkan antara dua pendapat yang di atas. Dan semuanya adalah mazhabnya Syafi'i. Mazhabnya Syafi'i rahimahumullahu jami'an. Mana dalil bahwasanya itu terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam? Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau bercerita, ada seorang laki-laki datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki yang berasal dari Arab Badui, Arab pedalaman, orang kampung, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyatakan dirinya masuk Islam. Setelah masuk Islam, keesokan harinya orang Arab Badui ini yang sudah tinggal di kota Madinah mengalami demam tinggi. Ya, makanya ada yang namanya demam Madinah. Mbok menawi panjenengan ingkang nate tindak mriku boten asing dengan istilah ini. Demam kota Madinah. Itu terjadi dan itu dialami oleh sebagian jamaah, baik itu jamaah haji ataupun jamaah umrah. Memang seperti itu. Dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, saat mereka datang pertama kali di kota Madinah dalam peristiwa hijrah,
tidak sedikit di antara mereka yang mengalami penyakit ini, yaitu demam. Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengalihkan wabah demam ini ke tempat yang jauh. Dipindahkan. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memindahkan penyakit wabah dari satu tempat ke tempat yang lain bisa. Tapi yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita nggak bisa, manusia nggak bisa. Dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang Arab Badui ini keesokan harinya kok kena demam tinggi. Akhirnya Rasulullah orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akilni, tolong izinkan saya untuk pergi. Tapi Rasulullah SAW mengatakan tidak. Jangan pergi. Sampai 3 kali meminta, jangan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Madinatu kalkir. Kota Madinah itu bagaikan apa? Tempaan besi. Tanfi khobathaha, yang akan membersihkan kejelekan-kejelekan yang ada di dalamnya. Wa yansahu tibuha, dan akan menyisakan yang baik-baik saja di dalamnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada orang Arab itu, jangan pergi sudah. Sini saja sudah. Karena kota Madinah memang seperti itu. Orang-orang yang tidak baik secara otomatis akan pergi, yang enggak kuat dengan cuaca yang ada, karena dingin. Pada musim dingin itu luar biasa. Ya, makanya banyak yang sakit, kaget dengan cuaca yang ada. Maka pesan Nabi sabar. Sampai meninggal dunia nantinya, nanti akan mendapatkan kesempatan mendapatkan syafaat. Ada kesempatan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di akhirat. Ini dalil bahwasanya itu terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kemudian dalil bahwasanya hal ini akan terjadi pada masa kemunculan Dajjal adalah hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah taala pula. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu warda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau menyebutkan Dajjal, lantas beliau bersabda, "Tsumma tarjuful Madinah." Ketika Dajjal sudah muncul dan sudah menginjakkan kakinya di jazirah Arab, kemudian kota Madinah itu bergoncang, mengalami goncangan. Ya, thumma tarjuful madinatu bi ahliha thalatha rajafat, 3 kali goncangan dahsyat. Apa yang terjadi? Fayukhrijullahu ilaihi kulla kafirin wa munafiq. Maka dengan adanya goncangan tadi 3 kali yang begitu kuat dan dahsyatnya, Allah mengeluarkan dari kota Madinah setiap orang kafir dan orang munafik. Untuk apa? Untuk bergabung dengan Dajjal. Untuk bergabung dengan Dajjal. Jadi dioyak-oyak mereka yang gak kuat, ya, mereka yang gak sabar menerima goncangan tadi, secara otomatis keluar dari kota Madinah untuk bergabung dengan pasukan dan Dajjal. Ini. Kemudian waktu jeda antara zaman Rasulullah SAW sampai nanti datangnya Dajjal, kemunculan Dajjal, jeda waktu ini, hadis ini nggak berlaku. Hadis ini nggak berlaku. Kenapa demikian? Karena setelah Rasulullah SAW wafat, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia, banyak di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang keluar hijrah dari kota Madinah ke daerah-daerah yang lain. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Syam, ada yang ke Irak, ada yang ke Kufah, Basrah, ke Mesir dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menyebarkan Islam, untuk dakwah. Nah, kalau seandainya hadis itu diterapkan di masa jeda antara zaman Rasulullah SAW sampai kemunculannya Dajjal, berarti apa? Para sahabat kena, kan gitu kan? Iya. Maka ini nggak berlaku di waktu jeda antara apa?
zaman Rasulullah SAW masih hidup sampai kemunculan Dajjal. Dengan dalil banyaknya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang keluar dari kota Madinah, bukan berarti kemudian mereka adalah sejelek-jelek atau manusia yang jahat, kan gitu kan? Manusia yang suka berbuat dosa dan maksiat. Hasyalillah, sama sekali bukan. Mereka radhiyallahu anhum ajma'in keluar dari kota Madinah dalam rangka untuk apa? Untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam. Ini. Kemudian poin yang berikutnya, ikhwatul Islam wa khatifiddin rahimani Allah wa ikum jami'an. Di akhir zaman nanti semua penduduk Madinah akan keluar setelah Dajjal terbunuh. Setelah Dajjal terbunuh akan keluar semuanya, sehingga kota Madinah itu kosong. Kemana mereka pergi? Ke padang mahsyarnya dunia sebelum kiamat tiba, yaitu di Syam. Jadi kota Madinah itu kosong semuanya, dan itu tidak termasuk pula dalam hadis ini. Ya, karena terjadi cuma 2 kali di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zaman ketika Dajjal masih hidup. Tapi ketika Dajjal sudah mati, dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wasallam, nanti secara otomatis seluruh penduduk Madinah keluar semua dari kota Madinah. Makanya tidak masuk dalam hadis ini. Kemana? Menuju padang mahsyar dunia, yaitu di negeri Syam. Hal ini ditegaskan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatrukunal madinata ala khairi ma kanat la yakhshaha illa al-awafi wa akhiru man yuhsharu ra'iyani min Muzainah yuridanil madinah yan'aqani bi ghanamihima fayajidaniha wahshan hatta idza balagha thaniyatal wada' kharra ala wujuhihima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatrukunal Madinah ala khairi makan. Kelak kalian akan meninggalkan kota Madinah dalam kondisi yang terbaik. Sementara kondisi Madinah itu masih baik. Artinya sebetulnya tidak ada alasan kalian untuk meninggalkan kota Madinah. Tapi mau tidak mau kalian akan meninggalkannya. Kalian akan meninggalkan kota Madinah dalam kondisi terbaiknya. Dan tidak tersisa di dalamnya kecuali hanya binatang-binatang buas dan at-tayr, yaitu burung. Yang tersisa hanya hewan buas dan kawanan burung. Dan orang yang terakhir akan dikumpulkan ke padang mahsyar itu 2 orang penggembala. 2 orang penggembala yang berasal dari suku Muzainah, di mana mereka pergi ke kota Madinah ternyata dengan membawa apa? Kambing gembalaan mereka. Jadi ada 2 penggembala dari kabilah Muzainah datang ke kota Madinah untuk menggembalakan kambing mereka. Tapi ternyata fayajidaniha wahshan. Ternyata di kota Madinah sudah kosong, tidak ada orang, yang ada adalah binatang buas tadi. Akhirnya apa? Hatta idza balagha thaniyatul wada, sehingga ketika mereka sudah sampai di thaniyatul wada, di dataran yang tinggi, ya, sebelum masuk kota Madinah, kharra ala wujuhihima, kemudian mereka tersungkur, jatuh tersungkur. Jadi sekali lagi, di akhir zaman nanti kota Madinah akan kosong. Demikian juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Malik rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muwatta. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatrukunnal madinata ala ahsani ma kanat hatta yadkhulal qalbu awidh-dhi'bu fayughzi ala ba'di sawaril madinah aw 'alal mimbar faqalu ya Rasulullah faliman takunu thimaru dzalika zaman qala lil awafi at-tayru was-siba. Sungguh kata Nabi SAW, kalian akan meninggalkan kota Madinah dalam kondisi terbaiknya. Jadi kota Madinah dalam kondisi terbaiknya sampai setelah kota Madinah itu kosong, masuklah anjing dan serigala. Yang masuk binatang buas, anjing dan serigala. Dan hewan tadi sampai kencing, ya, sampai ke kencing di mana? Di sebagian tiang-tiang masjid Nabi, atau kencing bahkan di atas mimbar masjid Nabawi, karena udah nggak ada orang. Sampai anjing dan serigala itu kencing di masjid. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kota Madinah dalam kondisi terbaiknya? Bagaimana dengan buah-buahannya? Untuk siapa itu buah-buahan yang ada di kota Madinah, yang ada di pohon-pohon? Kata Nabi SAW, itu diperuntukkan untuk kawanan burung dan binatang buas. Ini kawanan burung dan binatang buas. Jadi sekali lagi, pada zaman Dajjal nanti, isi daripada kota Madinah adalah orang-orang terbaik, makmur, gemah ripah loh jinawi, ya, betul-betul orang yang hidup di dalamnya dalam kelapangan rezeki. Itu di masa-masa Dajjal keluar. Demikian juga di zaman Nabi Isa alaihi salatu wassalam, setelah Dajjal terbunuh, ya, sampai Nabi Isa wafat, sampai dimakamkan di kota Madinah. Setelah itu apa? Kota Madinah ditinggalkan oleh penduduknya. Hancur, ya, hancur, kosong dari penduduknya. Ikhwatul Islam wa akhwati fiddin rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Oleh sebab itu, hadis di atas menunjukkan bahwa di akhir zaman nanti kota Madinah akan kosong dari penghuni. Dan itu setelah apa? Setelah meninggalnya ataupun terbunuhnya Dajjal dan wafatnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini untuk apa mereka keluar? Kemana mereka pergi? Untuk dikumpulkan dan pergi ke negeri Syam untuk berkumpul di mahsyarnya dunia. Ini. Kemudian tanda yang ke-56, dua sebelum terakhir adalah ba'tsur rihit thayyibah liqabdi arwahil mu'minin. Bertiupnya angin yang harum baunya. Angin itu baunya sangat harum sekali. Untuk apa? Untuk mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Jadi setiap orang yang beriman dengan datangnya angin tadi, kemudian dihirup oleh mereka, kemudian orang itu meninggal dunia. Masya Allah, cara meninggal dunia yang sangat indah sekali. Cuma menghirup angin langsung meninggal. Ini sehingga tidak tersisa di atas muka bumi ini orang yang mengucapkan kalimat Allah, 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 nggak ada. Karena semua orang yang beriman akan meninggal dunia dengan menghirup angin tadi. Ini dalilnya mana? Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala.
dari sahabat An-Nawwas ibnu Sam'an. An-Nawwas ibnu Sam'an radhiyallahu anhu warda. Dalam hadis yang panjang yang menceritakan tentang keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ini 3 tanda yang nanti keluarnya itu berurutan sebagai pertanda besar, tanda besar dari kiamat yang akan segera datang. Setelah Rasulullah SAW menyebutkan tentang keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, keluarnya Ya'juj Ma'juj, lalu beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Idz ba'atsallahu rihan thayyibah." Ini seharusnya kalau boleh usul tanda 5, 6 itu nanti diakhirkan. Ya, tapi di sini di kitab ini didahulukan sebelum penyebutan keluarnya Dajjal, munculnya turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj Ma'juj. Karena apa? Ini terjadi nanti di akhir. Tapi kita baca apa adanya di kitab ini. Ya, di kitab ini. Seharusnya itu nanti terakhir. Karena apa? Setelah semua kaum mukminin, mukminat yang ada di muka bumi ini meninggal dunia dengan menghirup angin yang harum ini, yang tersisa adalah orang-orang yang tidak kenal Allah. Dan kepada merekalah nanti kiamat itu terjadi. Tapi karena di sini disebutkan 56 ya kita ikut. Itu sebenarnya terakhir. Karena terjadinya setelah keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan keluarnya Ya'juj Ma'juj. Ini perlu dijadikan catatan. Ya, idz ba'atsallahu rihan thayyibah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang begitu harum baunya dan lembut sekali, lebih lembut daripada sutra, sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin. Fata'khudhuhum tahta abatihim. Kemudian angin itu berhembus di bawah ketiak-ketiak mereka. Terhirup, fataqbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin. Kemudian angin tersebut mencabut nyawa setiap orang yang beriman, setiap mukmin dan muslim. Wa yabqa syirarun nas. Yang tersisa adalah orang-orang yang jahat, yang tidak kenal Allah. Ya. Yataharujuna fiha taharujal humur. Mereka berlompatan, ya, ke sana kemari bagaikan keledai liar. Fa'alaihim taqumus sa'ah, dan kepada merekalah kiamat itu terjadi. Demikian juga berdasarkan hadis Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhuma. Ini hadis yang kedua. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala pula, di mana beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, yakhrujud dajjal. Lalu Dajjal itu keluar. Lalu disebutkan bagaimana perjalanan Dajjal di atas muka bumi ini, fitnah apa saja yang dia sebarkan, apa saja yang dia lakukan, siapa saja yang menjadi pasukannya. Ya, setelah itu apa? Fayab'atsullahu Isa bin Maryam ka'annahu Urwatu bin Mas'ud. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Isa alaihi salatu wasalam yang rupanya seperti sahabat Urwah ibnu Mas'ud. Sinten? Urwah ibnu Mas'ud. Nek jenengan mangke dipun tangleti nggih, rupane Nabi Isa niku kados sinten? Kados sahabat Urwah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Kok Rasulullah SAW tahu? Iya, karena pernah ketemu. Ketemu karena Nabi Isa masih hidup. Allah angkat ke langit, pernah ketemu. Makanya beliau menyampaikan rupa Nabi Isa alaihi salatu wasallam itu seperti sahabat Urwah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Fayatlubuhu fayuhlikuhu. Kemudian Nabi Isa mengejar Dajjal lalu membunuhnya. Setelah itu apa yang terjadi? Tsumma yamkuthun nasu sab'a sinin laisa baina tsnaini adawah. Ini zaman kemasan. Setelah terbunuhnya Dajjal yang dibunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, manusia itu hidup dalam penuh kedamaian selama 7 tahun.
Nggak ada yang namanya kebencian, kedengkian, permusuhan antara kaum muslimin, nggak ada. Orang enek wong cekcok, orang enek wong padu, nggak ada orang bertengkar, nggak ada orang bermusuhan. Ya. Kelanjutannya bagaimana? Insya Allah nanti kita lanjutkan setelah sholat isya. Demikian aku qouli hadza subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah wa ba'd. Hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di hadis Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu taala tentang keluarnya Dajjal yang kemudian dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Lalu setelah Dajjal terbunuh, kaum muslimin selama 7 tahun kurang lebih berada dalam kehidupan yang damai. Tidak ada perselisihan, permusuhan, pertikaian, persengketaan di antara kaum muslimin. Ketika kondisi itu tercipta, thumma yursilullahu rihan baridatan min qibalis syam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan angin yang harum baunya dari negeri Syam. Nanti akan ada 2 riwayat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dari Syam, yang kedua dari Yaman. Nanti akan kita bahas. Fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min khairin aw iman illa qabadathu. Maka tidak ada seorang pun yang ada di atas muka bumi ini yang di dalam hatinya ada kebaikan atau keimanan. Yang di dalam hatinya ada kebaikan atau keimanan, meskipun seberat biji sawi, kecuali ketika menghirup angin ini dia akan meninggal dunia. Hatta law anna ahadakum dakhala fi kabidi jabalin la dakhalathu alaihi hatta takbidah. Sampai pun kalau seandainya ada salah seorang di antara kalian berada di dalam gua yang paling dalam, di gua yang paling dalam, niscaya angin ini akan menghampirinya dan mencabut nyawanya. Intinya semua orang yang beriman akan meninggal dunia ketika menghirup angin ini, dan angin ini akan menyebar ke seluruh penjuru bumi mencari-cari orang yang masih ada keimanan dan keislaman di dalam hatinya, kemudian mencabut nyawanya. Ini. Jadi sekali lagi, alangkah baiknya kalau tanda ini diakhirkan. Karena apa? Dari hadis-hadis yang ada, angin yang sepoi-sepoi ini, angin yang begitu lembut dan begitu harum baunya ini, itu akan Allah kirimkan setelah keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, dan keluarnya Ya'juj Ma'juj. Padahal itu menjadi tanda-tanda kiamat yang besar. Bahkan dalam sebagian riwayat itu terjadi setelah matahari terbit dari sebelah barat. Artinya dari tanda-tanda kiamat yang besar, yang nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi sekali lagi, munculnya, berhembusnya angin ini sangat dekat sekali dengan waktu terjadinya kiamat. Mungkin ada sebuah pertanyaan, dari mana angin ini berasal? Dari mana angin ini berasal? Ada 2 hadis yang menjelaskan. Satu hadis Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhu yang tadi kita baca. Itu datangnya dari mana? Dari Syam. Tapi hadis yang kedua masih riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yab'atsu rihan minal Yaman. Al-yanu minal harir, al-yana minal harir. Fala tad'u ahadan fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman illa qabadathu." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan mengirim angin dari Yaman. Dari Yaman. Lebih lembut dari sutra, hembusannya sangat lembut sekali. Dan angin ini tidaklah membiarkan seorang pun yang di dalam hatinya masih ada keimanan kecuali mencabut nyawanya, akan mencabutnya nyawanya. Maka dari itu, bagaimana menggabungkannya? Satu mengatakan dari Syam, satu mengatakan dari Yaman. Dan kedua-duanya riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Maka para ulama rahimahumullah jami'an memberikan dua jawaban. Jawaban yang pertama, bisa jadi angin itu berasal dari dua arah. Ada dua angin. Angin yang dari Syam dan angin yang dari Yaman. Jawaban kedua, maksud dari Syam atau dari Yaman maksudnya adalah bisa jadi angin itu berasal dari Syam, tapi kemudian menyebarnya itu dia di Yaman secara merata, atau datangnya dari Yaman tapi kemudian menyebarnya secara meluas ke beberapa daerah itu dari Syam. Ya, itu dua jawaban. Bisa jadi itu memang dua angin, hembusan angin, satu dari Yaman, satu dari Syam. Atau bisa itu asalnya dari salah satu daerah yang dimaksud, kemudian menyebarnya ke seluruh penjuru dunia itu dari kota yang kedua. Berasal dari Syam, kemudian menuju Yaman. Lah dari Yaman ini menyebar ke beberapa daerah, beberapa penjuru bumi. Atau berasalnya dari Yaman menuju ke Syam, lalu dari Syam ini menyebar kemana? Mana-mana. Jadi tidak ada ta'arud, tidak ada kontradiksi sama sekali. Maka inilah keuntungan kita ngaji, ya, mendengarkan penjelasan dari para ulama rahimahumullahu jami'an. Ini penjelasan para ulama. Jadi nggak usah bingung, jarene saka Syam, iki saka Yaman, sing bener endi? Nggak perlu dipusingkan. Tinggal kita ngaji, membaca kitab-kitab para ulama. Yang menyebutkan ini adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mazhabnya Syafi'i. Jadi ada dua jawaban tadi. Lantas pertanyaan kedua, bukankah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar gembira dalam sabdanya, la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi dhahirina ila yaumil qiyamah. Nabi SAW bersabda, akan terus ada satu golongan di antara umatku yang mana mereka senantiasa berperang di atas kebenaran. Yang mereka bela adalah kebenaran, zahirin, dan mereka senantiasa mendapatkan kemenangan dari Allah. Jadi yang mereka perjuangkan kebenaran. Karena yang diperjuangkan itu kebenaran, maka mereka senantiasa mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Lah katanya ketika kiamat datang sudah enggak ada orang yang beriman. Lah hadis ini gimana? Kan gitu. Demikian juga dalam riwayat yang lain, masih riwayat Imam Muslim rahimahullah taala, di mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. La tazalu ta'ifatun min ummati, akan terus ada satu golongan di antara umatku,
Zahirin 'alal haq, mereka akan senantiasa menunjukkan dan membela kebenaran dan Allah menangkan di atas kebenaran. Makanya disebut at-Thaifatul Mansurah, al-firqatun najiyah, Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu kelompok yang senantiasa mendapatkan kemenangan dari Allah. Kelompok yang Allah selamatkan dari siksaan api neraka. Dalam hadis 73 golongan. Al-firqatun najiyah, at-Thaifatul Mansurah. Tapi ingat konsekuensinya apa? Mereka senantiasa konsisten, berpegang teguh, mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan, membela, memperjuangkan, menegakkan kebenaran. Tapi karena mereka senantiasa berdiri bersama kebenaran, senantiasa menyertai kebenaran, konsekuensinya apa? La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Pasti akan ada orang yang menghina mereka, mencela mereka, mencaci mereka, menfitnah mereka, menuduh mereka. Dan pasti mereka banyak yang menyelisihi. Itu konsekuensi sudah. Pasti orang yang mengikuti ya pemahaman at-Thaifatul Mansurah, al-firqatun najah, pasti khadzalahum. Orang-orang pasti akan menghina, mencela, mencaci, memaki, memfitnah, menuduh. Itu pasti. Kemudian yang kedua, pasti banyak yang menyelisihi. Tapi kata Nabi SAW, la yadurhum, itu semua tidak mempengaruhi mereka, tidak menggoyahkan iman mereka, tidak menjadikan mereka mundur dari kebenaran yang mereka pelajari, yang mereka amalkan, tegakkan, dan mereka perjuangkan serta mereka bela selama ini. Enggak. Sampai kapan? Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Sampai datanglah keputusan Allah sementara mereka masih konsisten di atas jalan kebenaran tadi. Allah akan terus memberikan kemenangan. Tapi syaratnya satu, istiqomah. Istiqomah. Mau diapa-apain, mau dialang-alangin, mau difitnah, dituduh, dicela, dicaci, dihina, terus apapun itu macamnya, tetap mereka istiqomah di atas jalan kebenaran. Nah, lalu bagaimana mensikapi dua riwayat ini? Katanya sampai datangnya hari kiamat. Sementara ketika kiamat datang, orang-orang yang baik sudah tidak ada. Maka jawabannya adalah hadis ini kita gabungkan dengan hadis-hadis yang tadi telah kita baca, bahwasanya dimaksud sampai hari kiamat, maksudnya sampai dekat datangnya kiamat. Sampai kapan? Sampai berhembusnya angin tadi. Sampai berhembusnya angin tadi. Ini. Jadi yang dimaksud dengan amrullah di sini, keputusan Allah, ketetapan Allah itu apa? Berhembusnya angin dari Syam ataupun dari Yaman yang kemudian mewafatkan mereka. Sehingga kita bisa apa? Bisa menggabungkan dua atau beberapa hadis yang ada, yang secara zahir kita lihat bertentangan, dan tidak ada pertentangan sama sekali ketika kita merujuk kepada penjelasan para ulama rahimahumullahu jami'an. Tapi kalau kita ngaji baca sendiri ya biasanya bingung. Ya, bingung. Makanya sekali lagi pentingnya kita ngaji bareng ya kayak gini, biar kita tahu bagaimana mensikapi. Kemudian hadis yang tanda yang terakhir 57. Sebelum nanti kita menyebutkan 9 tanda besar sebelum kiamat datang, yaitu apa? Istihlalul baitil haram wa hadmul ka'bah. Hancurnya Ka'bah. Hancurnya Ka'bah. Ingat, Ka'bah itu pernah hancur pada zaman sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Ya, yaitu karena banjir besar di kota Mekah. Sehingga orang-orang kafir Quraisy, sekali lagi, mereka bergotong royong untuk membangun lagi Ka'bah. Karena Ka'bah juga diagungkan oleh mereka, orang-orang kafir Quraisy. Ya. Dan mereka mensyaratkan, ini satu keteladanan meskipun mereka itu dari orang kafir Quraisy. Keteladanannya yang perlu kita ikuti, yaitu apa? Mereka mensyaratkan untuk membangun kembali Ka'bah yang sudah roboh
hanya digunakan harta halal. Makanya mereka tidak mau menerima harta riba, harta hasil nyuwun sewu pelacuran, karena itu marak pada zaman itu. Harta dari perdukunan gak mau, harta dari penjualan minum-minuman keras gak mau. Pokoknya harus betul-betul harta yang dipakai untuk membangun itu Ka'bah ada harta halal. Sehingga apa yang terjadi? Ternyata nggak cukup. Duit, uang yang terkumpul itu nggak cukup. Sehingga mereka, orang-orang kafir Quraisy terpaksa hanya membangun dan meninggalkan Hijr Ismail. Hijr Ismail. Makanya nek panjenengan tingali Ka'bah berbentuk kubus, kemudian ada lingkaran ini yang ada lingkaran yang di depan persis makom Ibrahim itu. Itu ada Hijr Ismail. Itu adalah bagian dari Ka'bah. Bagian dari Ka'bah. Kenapa tidak dibangun? Karena pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy gak cukup dananya. Makanya ditinggalkanlah Hijr Ismail. Dan Hijr Ismail itu di dalam itu bagian dari Ka'bah. Pramila nek panjenengan salat antara Hijr Ismail dan dinding Ka'bah, itu artinya panjenengan salat di dalam Ka'bah. Salatnya di dalam Ka'bah. Makanya tawaf nggak sah ketika orang melewati dalam daripada Hijr Ismail. Harus di luar lingkaran tadi, lingkaran lengkungan, lebih tepatnya lengkungan Hijr Ismail. Kalau di dalam itu nggak sah tawafnya. Nah itu pada zaman sebelum Rasulullah SAW lahir. Kemudian yang kedua, upaya penghancuran pada saat Rasulullah SAW lahir, yaitu dari Raja Abroha, yang kemudian ceritanya Allah abadikan dalam surat Al-Fil, tapi gagal karena Allah mengutus burung ababil. Kemudian berselang waktu, Ka'bah juga pernah mengalami kehancuran, tapi nggak total. Di beberapa sisi saat penyerangan kota Mekah oleh pasukan Al-Hajjaj Ibnu Yusuf, panglima besar dari Daulah Umayyah yang pusatnya ada di Syam, di Damaskus. Pada zaman Abdul Malik Ibnu Marwan. Kenapa Mekah diserang? Karena di situ ada dualisme kepemimpinan. Ada dua khalifah, Abdul Malik bin Marwan yang ada di Syam, Daulah Umayyah, dan Abdullah ibnu Zubair yang menguasai Mekah, pokoknya Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya. Maka terjadi peperangan dan manjanik itu meriam zaman dahulu. Ketapel-ketapel besar yang pelurunya adalah batu-batu besar dilemparkan sampai menghujani Ka'bah, dan beberapa sisi Ka'bah itu roboh. Itu yang ketiga. Yang keempat, dan ini luar biasa, yaitu pada abad keempat Hijriyah ada kelompok namanya Al-Qaramitah. Apa namanya? Al-Qaramitah. Disebut Al-Qaramitah ini kelompok yang menisbatkan kepada kaum muslimin tapi bukan bagian dari kaum muslimin, yaitu kelompok Batiniyah, kelompok Syiah. Dinisbatkan kepada seseorang yang namanya Hamdan Qurmut. Sinten? Hamdan Qurmut. Makanya kelompoknya disebut Al-Qaramitah. Tepatnya pada tahun 317 Hijriah. 317 Hijriah. Kelompok Qaramitah ini menyerang Mekah pada musim haji dan membantai banyak sekali jamaah haji, dibunuh dengan membabi buta, dan akhirnya mereka menghancurkan Ka'bah. Dihancurkan, kemudian diambillah Hajar Aswad, dibawa ke negeri mereka.
dibawa ke negeri mereka. Ini. Sehingga ada kurang lebih ya 22 tahun. Dangu mboten? 22 tahun umat Islam itu melaksanakan ibadah haji tanpa Hajar Aswad. 22 tahun dari 317 sampai berapa? 349. Ya, 20 apa 39. Masya Allah, 22 tahun. Ini kejahatan luar biasa dari kelompok Al-Qaramitah. Lah ini. Lah nanti di akhir zaman juga akan hancur. Yang menghancurkan siapa? Pasukan dari Habasyah. Kembali ke dari Habasyah. Dipimpin oleh Dzussuwaiqitain. Ya, nanti disebutkan hadisnya. Ya. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Ya, tentang tanda yang terakhir ini, hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah taala dari Sa'id ibnu Sam'an radhiyallahu anhu warda, di mana beliau berkata, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu yukhbiru Aba Qatadah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda sedang menyampaikan hadis kepada Abu Qatadah, dua-duanya sahabat. Abu Hurairah menyampaikan hadis kepada Abu Qatadah radhiyallahu anhu jami'an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yubay'u li rajulin ma baina rukna wal maqam. Kelak akan ada seorang yang dibaiat di sisi Ka'bah antara pojokan Hajar Aswad dan pojokan Maqam Ibrahim. Ya, tempat masuk persis itu. Itu tempat imam ya, menghadap itu. Di situ akan dibaiat seorang laki-laki. Walan yastahillal bait illa ahli. Fa idza istahalluhu fala yus'alu an halakatil arab. Ya, kemudian Baitullah yaitu Ka'bah akan dihalalkan oleh kaum muslimin, artinya akan dihancurkan oleh sebagian orang yang menisbatkan diri mereka kepada umat Islam. Fa idza istahalluhu, ketika mereka melakukan itu, fala yus'alu an halakatil arab, maka janganlah ditanya, itulah saat kehancuran bangsa Arab, maksudnya kehancuran kaum muslimin. Tsumma ta'til Habasyah, kemudian orang-orang dari negeri Habasyah akan datang ke Mekah untuk apa? Fayukhribunahu kharaban la yu'ammaru ba'dahu abada. Datang untuk menghancurkan Ka'bah rata dengan tanah, dan setelah itu tidak ada orang pun yang mengunjungi Ka'bah selamanya. Karena apa? Sudah nggak ada lagi orang yang mengatakan Allah, Allah, Allah. Ini sudah dekat sekali, gitu. Sudah dekat sekali. Wa humul ladzina yastakhrijuna kanzahu. Ini. Jadi itu yang terjadi. Demikian juga ini hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala. Disebutkan pula dalam hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, masih riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala, di mana beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yukhribul ka'bata dzus suwaiqitain, yang akan menghancurkan Ka'bah nanti adalah dzus suwaiqitain atau qatain dari Habasyah. Dzus suwaiqitain itu apa? Orang yang memiliki betis, ya, yang memiliki betis yang sangat kecil sekali, kurus, betisnya kurus kecil, gitu loh. Orangnya betisnya kurus dan kecil, dari Habasyah. Wa yaslubuha huliyataha, dan akan merampas perhiasan-perhiasan yang ada di hiasan-hiasan yang ada di Ka'bah. Wa yujarriduha min kiswatiha, kemudian kiswahnya diambil, ya, diambil dari Ka'bah. Walaka'anni anzuru ilaih, seolah-olah aku melihat kepada orang ini, usaila, orangnya itu botak, gak tumbuh rambut, ya, ciri-cirinya botak, kemudian betisnya kecil, ramping. Ufaidah,
Yaitu apa? Bahwasanya jari jemari kaki itu enggak ada apa ini? Sendi-sendinya. Jadi apa namanya? Apa namanya? Ngaten niki pokoke. Mboten enten sendi-sendi, mboten bisa ditekuk. Lurus pokoknya. Tegak lurus, enggak bisa ditekuk. Itu ciri di kakinya, di jari kaki. Yadribu 'alaiha bimishatiha wa mi'waliha, dihancurkan, hancur, lebur oleh orang tersebut. Ini. Jadi sekali lagi yang menghancurkan adalah dzus suwai qitan atau dzus suwai qatain dari Habasyah. Kemudian ikhwatul Islam wa khatifiddin rahimani Allah wa ikum jami'an, dalil yang ketiga, hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah jami'an dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukhribul Ka'bata dzus suwaiqitain minal Habasyah." Yang akan menghancurkan Ka'bah adalah dzus suwaiqatain atau qitain dari negeri Habasyah. Ini. Dan dihancurkan, hancur lebur sudah, sampai batu-batanya diambil satu persatu. Disebutkan dalam hadis dari Imam Ahmad dan Imam Bukhari rahimahumullah jami'an dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ka'anni anzuru ilaihi aswad afhaj yang kuduha hajaran." Seolah-olah aku melihat orang itu hitam warna kulitnya. Ya, Habasyah Ethiopia. Jadi warna kulitnya hitam, kedua betisnya ramping, kurus, kecil, kemudian kepalanya botak, kemudian jari-jari kakinya itu tidak ada persendian. Kemudian apa? Afhaj itu artinya apa? Letter apa ya? Jadi atasnya itu gini, tapi bawahnya itu letter X. Letter X, nah itu ciri yang kelima. Ya, cara jalannya itu letter X. Kalau letter O kan ya. Nah, ini letter X. Ya, letter X. Ya. Atau letter ini dikatakan ya letter X. Ya. Dan dia akan menghancurkan Ka'bah dan mengambil batu-batunya itu satu persatu. Itu dzus suwaiqatain. Ini. Dan dihancurkan. Ada sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut 67 yang berbunyi, "Awalam yarau anna ja'alna haraman amina." Tidakkah mereka melihat bahwasanya kami telah menjadikan tanah haram itu sebagai tanah yang aman, tentram, damai? Kok ada seperti itu? Ada seperti itu. Ya. Saat Rasulullah SAW mau lahir ada peristiwa Abraha. Kemudian saat Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu jami'an memerintah di Mekah ada peristiwa penyerangan Al-Hajjaj ibnu Yusuf. Kemudian ada lagi kaum Al-Qaramitah. Kemudian sekarang kelompok ataupun pasukan dari negeri Habasyah untuk yang kedua kalinya dipimpin oleh dzus suwaiqatain atau qitain. Dzus suwaiqatain itu. Gimana itu? Menggabungkan antara ayat ini 67 surat Al-Ankabut dengan hadis-hadis tadi atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Maka jawabannya adalah bahwa itu hanya sementara waktu. Habis itu kan lebih banyak kondisi aman damainya kan. Itu hanya apa? Kena bosan selilit. Selilit tok ya. Hanya selingan, tapi mayoritas masa-masa yang dilalui oleh Ka'bah Al-Musyarrafah adalah masa-masa aman, damai. Tidak ada apa-apa. Adapun hancurnya nanti adalah di akhir zaman. Saat Ka'bah itu sudah enggak dipakai lagi. Maka Allah takdirkan untuk dihancurkan. Yang menghancurkan adalah orang-orang Habasyah. Kenapa dihancurkan? Karena sudah tidak lagi ada orang yang menziarahi. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi orang yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Berani terjadi kapan? Setelah angin tadi. Angin mewafatkan semua orang yang beriman, ya. Kemudian apa? Kemudian
Ka'bah dihancurkan karena sudah gak manfaat lagi. Dikarenakan apa? Dikarenakan sudah tidak ada orang yang menziarahi. Maka dikatakan dalam hadis Sa'id bin Sam'an, la yu'ammaru ba'dahu abada. Sudah tidak lagi dimakmurkan, artinya dikunjungi, diziarahi untuk selamanya. Dan setelah itu nanti terjadilah yang namanya kiamat. Oleh sebab itu ini tanda-tanda kecil dan sedang yang bisa kita bahas. Nanti insya Allah kita lanjutkan tanda-tanda yang besar. Itu ada 9. Yang pertama, munculnya Imam Mahdi ya, sebagai pembuka, sebagai istilahnya pengantar. Munculnya Imam Mahdi secara urutan, kemudian keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, kemudian keluarnya Ya'juj Ma'juj, kemudian adanya 3 gerhana Al-Khusufat, kemudian keluarnya dukhan, kabut ya. Setelah itu apa? Keluarnya matahari, terbitnya matahari di sebelah barat. Kemudian munculnya dabah. Dabah itu binatang yang kemudian nanti bisa menandai ini mukmin, ini kafir. Kemudian yang terakhir adalah apa? Adalah api yang akan menggiring seluruh umat manusia yang ada, yang tersisa, yaitu orang-orang yang jahat di antara mereka, digiring ke Syam, yaitu padang mahsyarnya dunia, digiring semuanya ke sana, dan kepada mereka lah kiamat terjadi, hancur dunia, dan setelah itu baru masuk ke babak baru, yaitu kehidupan akhirat yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Insyaallah kita bahas ke-9 tanda tadi pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya hadirin hadirat semua untuk memaafkannya. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.